saya Bintang Akmal Kurniawan. NIM saya 235520111195. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuria dengan NIM 235520111015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdul Halim dengan NIM 235520111266. Setelah XAMPP-nya diaktifkan dengan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya, kita lalu ke bagian file CMD-nya untuk mengaktifkan MySQL-nya dengan menuliskan application yang disimpan pada aplikasi XAMPP yang disimpan pada folder some files, lalu bin MySQL dengan user root. Nah, setelah terbuka MySQL-nya, lalu di sini kita melihat dulu database yang sudah terbuat apa saja. Nah, setelah melihat database, kita mulai membuat sebuah database dengan bernama Apotik. Nah, kita lalu menggunakan database tersebut dengan kode use Apotik. Pertama, kita akan membuat tabel yang bernama pasien yang berisikan nomor pasien dengan tipe data char yang bernilai 10 dan dia sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar dengan nilai 25. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar dengan nilai 40. Lalu ada pekerjaan dengan tipe data varchar dengan nilai 15. Lalu yang terakhir ada nomor KTP dengan tipe data char yang bernilai 16. Nah, setelah terbuat tabelnya, mari kita lihat apakah apotek table sudah terlihat. Apotek pasien. Nah, di sini apotek pasien, di sini tabel pasien sudah terbuat. Lalu yang selanjutnya membuat tabel obat. Membuat tabel kategori obat. Dengan berisikan ada ID kategori yang tipe datanya itu char dengan bernilai 10 dengan menjabat sebagai primary key. Yang selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar dengan nilai 25. Lalu yang selanjutnya ada kategori dengan tipe data varchar yang bernilai 15. Lalu yang selanjutnya ada keterangan dengan tipe data varchar dengan nilai 20. Nah, mari kita lihat apakah tabel sudah terbuat. Nah, di sini sudah terbuat. Lalu yang selanjutnya kita membuat tabel obat dengan berisikan ada kode obat dengan tipe data char yang bernilai 10 dan dia sebagai primary key.
Lalu yang selanjutnya ada ID kategori dengan tipe data char dengan bernilai 10. Lalu yang selanjutnya ada merek obat dengan tipe data varchar yang bernilai 25. Lalu yang selanjutnya ada harga satuan dengan tipe data integer. Nah, lalu di sini ada dosis dengan tipe data integer, dan yang terakhir ada jumlah dengan tipe data integer. Lalu kita akan melihat tabel obat. Nah, di sini sudah terbuat. Lalu yang selanjutnya kita membuat tabel pegawai dengan berisikan ada ID pegawai dengan tipe data char yang bernilai 10 dengan dia menjabat sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar dengan bernilai 25. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar yang bernilai 40. Lalu ada jabatan dengan menggunakan tipe data varchar dan memberi nilai 15. Lalu di sini ada nomor KTP dengan tipe datanya char yang bernilai 16. Lalu di sini kita melihat tabel pegawai yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita membuat tabel pembayaran. Nah, yang pertama ada ID bayar dengan tipe data char yang bernilai 10 dan dia sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya ada ID pegawai dengan bertipe data char dan bernilai 10. Lalu selanjutnya ada tanggal bayar dengan tipe data date. Lalu ada jumlah dengan menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada sisa piutang dengan menggunakan tipe integer juga. Di sini kita akan melihat tabel pembayaran yang sudah dibuat. Nah, lalu di sini kita membuat tabel yang selanjutnya yakni resep. Nah, di sini resep ada yang pertama nomor resep dengan tipe data char yang bernilai 10 dengan dia menjabat sebagai primary key. Lalu ada nomor pasien dengan tipe data char yang bernilai 10. Lalu di sini ada tanggal resep dengan tipe datanya date. Lalu di sini ada asal dokter dengan tipe data varchar dengan bernilai 25. Lalu ada total dengan menggunakan tipe data integer, dan selanjutnya ada ID bayar
dengan menggunakan tipe data char dengan bernilai 10. Lalu di sini kita lihat tabel resep yang sudah terbuat. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tabel detail obat. Nah, tabel detail obat ini berisikan yang pertama ada ID, date of, dengan menggunakan tipe data char dengan bernilai 10. Dengan dia menjabat sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya ada nomor resep dengan tipe data char yang bernilai 10. Lalu ada subtotal dengan menggunakan tipe data integer. Lalu ada jumlah dengan menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada kode obat dengan menggunakan tipe data char yang bernilai 10. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel detail obat yang sudah terbuat. Nah, di sini sudah terbuat tabel detail obatnya. Saya akan melanjutkan membuat tabel, yaitu di sini saya akan membuat tabel retur. Sebagaimana di dalamnya ada ID retur menggunakan tipe data char dan bernilai 10, dan juga di sini dia sebagai primary key. Selanjutnya ada tanggal retur menggunakan date. Kalau sudah dibuat, mari kita lihat apakah sudah terbuat tabelnya. Sini saya des retur. Setelah terlihat, mari kita lanjutkan ke tabel berikutnya, itu detail retur. Yang di dalamnya terdapat ID retur menggunakan tipe data char dan bernilai 10. Selanjutnya ada ID date of atau ID detail obat menggunakan tipe data char yang bernilai 10. Selanjutnya kita akan lihat apakah sudah berhasil. Detail retur.
sudah ada, terus kita akan melanjutkan ada tabel telepon pegawai yang di dalamnya ada ID pegawai menggunakan tipe data char dan bernilai 10. Selanjutnya ada not telepon menggunakan tipe data char dan yang bernilai 12. Dan kalian lihat tabelnya sudah ada atau belum? Dash not telepon pegawai. Di sini sudah ada. Kita lanjutkan ke tabel berikutnya, itu tabel pasien atau yang membuat tabel pasien BPJS yang di dalamnya ada no pasien menggunakan tipe data char dan bernilai 10. Dan seterusnya ada NIK BPJS menggunakan tipe data char yang bernilai 16. Selanjutnya ada jenis BPJS menggunakan tipe data char yang bernilai 5. Mari kita lihat sudah ada atau belum DC pasien BPJS. Sudah ada. Terus kita buat tabel berikutnya, itu tabel no telepon pasien yang dalamnya ada no pasien menggunakan tipe data char yang bernilai 10. Yang kedua ada no telepon yang menggunakan tipe data char yang bernilai 12. Mari kita lihat dash no telepon pegawai, no telepon pasien. Sudah ada. Terus kita akan membuat tabel no BPJS pasien non BPJS yang dalamnya ada no pasien menggunakan tipe data char yang bernilai 10. Dan ada Fastcase yang menggunakan tipe data varchar bernilai 15. Lalu kita lihat apakah sudah ada dash pasien non BPJS. Nah, sudah ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian bagaimana cara membuat relasi. Dari sebelum saya yang telah disampaikan oleh saudara Ilham dan saudari Sophia, setelah membuat tabel, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi antar tabel. Nah, sebelum saya membuat relasi, sebaiknya kita perlihatkan terlebih dahulu beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, sudah dilihat bahwasanya ada 13 tabel yang telah dibuat oleh kami. Nah, di sini kita membuat relasi antara tabel, yaitu tabel pasien BPJS dan tabel pasien. Nah, di sini maksud dari alter table pasien BPJS itu saya akan memakai pasien BPJS.
add foreign key dan menambahkan foreign key. Nah, lalu di dalam kurungnya itu kita sebutkan yang ada di dalam kolom pasien BPJS mana yang akan ditambahkan foreign key. Nah, di sini saya mengetik no patient, bahwasanya no patient ini akan ditambahkan foreign key ataupun akan menjadikan relasi dari primary key yang ada di dalam tabel pasien. Nah, atau tabel pasien BPJS, add foreign key, lalu nama kolomnya. Nah, setelah menyebutkan nama kolomnya, kita mencari referensinya dari mana? Kita mencari referensinya atau mengambil referensinya dari tabel pasien. Maka dari itu, kita referensi pasien. Nah, di dalam pasien ini, kolom mana yang akan dijadikan, yang akan menjadi patokan relasinya, yaitu yang jadi primary key pada kolom no patient. Kita cek. Nah, sudah kuriok. Kita lihat apakah tabel tersebut sudah jadi relasi antar dua tabel tersebut. Kita lihat di tabel pasien BPJS. Sudah terbukti bahwasanya no patient di tabel BPJS sudah menjadi foreign key di tabel pasien. Selanjutnya, di sini saya akan membuat relasi antara no tel patient add foreign key seperti yang telah dijelaskan bahwasanya saya menggunakan no tel patient dan ditambahkan foreign key. No patient ini nama kolom pada tabel no tel patient. Setelah itu referensinya tidak lain yaitu di patient lagi seperti yang telah dicantumkan di tabel gambar ini. Referensi di pasien dan kolom no patient. Nah, sudah sukses. Kita lihat, kita buktikan bahwa tabel notel pasien telah memiliki relasi dengan pasien, dengan tabel pasien. Selanjutnya di sini saya akan membuat relasi lagi, yaitu pasien non BPJS akan ditambahkan foreign key di dalam kolom no patient dan referensinya di tabel pasien dan kolom no patient. Selanjutnya kita telah dibuktikan bahwa tabel BPJS telah dibuat relasi dengan tabel pasien. Kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Antar relasi yang ada di PHP MyAdmin sudah saya rapikan. Berikut adalah gambar yang telah saya rapikan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck a little